Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Wibowo, nomor absen 2, kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang apa itu ancaman disintegrasi bangsa. Disintegrasi merupakan ancaman persatuan dan kesatuan negara di samping ancaman keamanan, ketertiban, dan kestabilan. Bentuk ancaman disintegrasi bangsa pada masa kini antara lain: disintegrasi ideologi, disintegrasi kepentingan. Bentuk konflik atau ancaman disintegrasi bangsa yang terjadi di Indonesia: pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, pemberontakan DI atau TII, pemberontakan G30 SPKI, pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan Republik Maluku Selatan RMS, pemberontakan PRRI dan Permesta, persoalan negara federal dan BFO. Cara bangsa Indonesia menghadapi disintegrasi bangsa. Upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa yang pertama yaitu toleransi antar umat beragama, suku, dan ras yang ada di Indonesia. Rasa nasionalisme perlu ditingkatkan. Ketiga, nilai keadilan dijunjung tinggi. Keempat, hukum harus ditegakkan dan tidak mementingkan kepentingan golongan atau pribadi. Yang dimaksud dengan ancaman globalisasi. Ancaman globalisasi adalah pengaruh teknologi yang menimbulkan berbagai kehidupan global. Ancaman disintegrasi bangsa yang terjadi di Indonesia. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sekaligus memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia yang terdiri dari berbagai macam suku yang memiliki kepentingan tersendiri. Kepentingan ini bisa saja menimbulkan gesekan-gesekan di lapisan masyarakat yang bisa menimbulkan suatu keadaan di mana tidak adanya sebuah kesatuan dan menghilangnya keutuhan yang bisa menjadi alasan terjadinya perpecahan. Inilah yang disebut dengan ancaman disintegrasi bangsa. Ancaman disintegrasi bangsa Indonesia. Sebagai negara yang memiliki berbagai macam keragaman, mulai dari agama hingga suku, Indonesia menjadi sedikit rentan dengan sebuah disintegrasi. Berikut ini adalah beberapa faktor yang bisa menjadi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia secara lengkapnya. Konflik kenegaraan atau sistem pemerintahan. Salah satu contoh konflik yang bisa menjadi ancaman disintegrasi bangsa adalah munculnya PRRI dan Permesta. PRRI merupakan sebuah singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, sedangkan Permesta singkatan dari Perjuangan Rakyat Semesta. Pergerakan ini terjadi di Sulawesi dan Sumatera karena Angkatan Darat yang ada di Sulawesi dan Sumatera merasa tidak diperlakukan adil dalam hal kesejahteraan. Mereka merasa kalau Angkatan Darat di Jawa jauh lebih sejahtera dan makmur. Oleh karena itu, mereka mulai mendirikan dewan-dewan sendiri. Dewan-dewan ini juga memiliki pemimpinnya masing-masing, di antaranya. Yang pertama, Dewan Banteng di Sumbar dipimpin oleh Kolonel Ahmad Hussein. Yang kedua, Dewan Gajah di Medan dipimpin oleh Maludin Simbolon. Yang ketiga, Dewan Manguni di Manado dipimpin oleh Letkol Vence Sumual. Yang keempat, Dewan Garuda di Sumsel dipimpin oleh Letkol Barlian. Dewan-dewan ini pun disatukan oleh Letkol Ahmad Hussein pada 15 Februari 1958 bersama Syarifuddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri Sumatera Barat. Kabar mengenai pemberontakan PRRI ini pun menyebar ke berbagai daerah Sulawesi lainnya. Hal ini yang mulai menggerakkan dukungan dari masyarakat, yaitu Permesta. Respon dari pemerintah pusat adalah dengan melakukan operasi militer. Operasi militer yang pertama itu ditujukan untuk meredam PRRI, dan operasi ini bernama Operasi 17 Agustus. Dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani, mencegah ancaman disintegrasi bangsa ini. Faktor kedua yaitu konflik ideologi. Salah satu konflik ideologi di Indonesia terjadi 3 tahun setelah proklamasi kemerdekaan.
terjadi pemberontakan PKI Madiun. Awalnya ancaman itu muncul setelah Amir Syarifuddin diberhentikan dari kursi Perdana Menteri Soekarno-Hatta. Amir merupakan Perdana Menteri Ekonomi kedua Republik Indonesia. Amir Syarifuddin merasa kecewa dengan penurunannya sehingga ia membuat Front Demokrasi Rakyat yang isinya adalah partai-partai komunis di Indonesia. 3 partai yang bergabung dengan VDR adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia atau PSI, dan Partai Buruh Indonesia (PBI). Tujuan Amir Syarifuddin membentuk VDR adalah untuk menjatuhkan kabinet Muhammad Hatta. Sementara musuh yang memimpin PKI Madiun ingin mendirikan negara sosialis Indonesia yang berpusat di Madiun. Untuk mencegah pemberontakan yang terus berlanjut, pemerintah pun mengirimkan angkatan bersenjata ke Madiun dan terjadilah pertempuran. Perbedaan ideologi antara komunisme dan Pancasila menjadi pemicu dari konflik ini. Yang ketiga adalah konflik kepentingan. Salah satu bentuk dari konflik ini adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Latar belakang dari konflik ini karena adanya penolakan masyarakat Maluku terhadap terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka menolak jika negara Indonesia Timur bergabung ke dalam NKRI. Namun banyak masyarakat dari bagian timur lainnya yang memilih untuk bergabung dengan NKRI. Akibatnya masyarakat Maluku lebih memilih untuk mendirikan negara mereka sendiri, yaitu Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini terjadi pada 25 April 1950, dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumukil. Chris Soumukil ini merupakan mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Untuk bisa mengkondisikan RMS ini, pemerintah Indonesia pun mengirimkan Dr. Jelai Mena untuk bisa berunding dengan Soumukil. Namun usaha ini tidak berhasil. Langkah selanjutnya yang diambil oleh NKRI adalah mengirimkan Kolonel Alex Kawilarang bersama pasukannya dalam sebuah usaha untuk menaklukkan RMS. Pada tahun 1963, Soumukil berhasil ditangkap di Pulau Seram dan dijatuhi hukuman mati dan mengakhiri RMS. Nah, itu dia berbagai macam ancaman disintegrasi bangsa yang terjadi di Indonesia. NKRI adalah negara yang luas dengan berbagai macam keanekaragamannya. Menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah. Pemerintah harus bisa bersikap adil dan memenuhi berbagai hak dari warga negara. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.